Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maryam Turtafiani, salah satu mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka dari Fakultas Farmasi dan Sains dengan NIM 1704015102. Nah, di sini saya akan mempresentasikan atau menjabarkan dan menjelaskan materi terkait anatomi dan fisiologi pada manusia per babnya. Terima kasih. Di materi pertama, saya akan menjelaskan terkait pengantar anatomi dan fisiologi pada manusia. Anatomi dan fisiologi. Awal mulanya, anatomi dan fisiologi itu berasal dari bahasa Latin, yang dimana ana bagian memisahkan, tomi iris atau potong, fisis alam atau cara kerja, logos atau logi ilmu pengetahuan. Nah, anatomi fisiologi ini adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang susunan atau potongan tubuh dan bagaimana alat tubuh tersebut bekerja. Secara garis besar, mempelajari tentang komposisi tubuh atau homeostasis dan integrasi, organisasi tubuh, gerak, integumen, koordinasi atau sistem pengendali tubuh, metabolisme, dan sirkulasi. Konsep homeostasis. Homeostasis adalah pemeliharaan lingkungan internal yang relatif stabil, yang dimana homeo itu artinya sama, stasis menetap. Yang dimaksud dengan lingkungan internal sendiri adalah cairan yang berkontak langsung dengan sel-sel tubuh. Lingkungan internal ini terletak di luar sel, tetapi di dalam tubuh. Nah, lingkungan ini terdiri dari cairan ekstrasel dan cairan interstitial, atau bisa disebut cairan intraseluler. Nah, faktor-faktor lingkungan internal yang harus dipertahankan secara homeostasis itu ada 7. Yang pertama ada konsentrasi molekul zat-zat gizi, yang kedua konsentrasi O2 dan CO2, yang ketiga konsentrasi zat-zat sisa, yang keempat pH, yang kelima konsentrasi air, garam-garam, dan elektrolit, yang keenam suhu, yang ketujuh volume dan tekanan. Selanjutnya di sini ada cairan tubuh. Cairan tubuh dibagi menjadi 2, ada intraseluler dan ekstraseluler. Cairan tubuh di sini merupakan sarana untuk mentransfer zat makanan dan metabolisme, membawa nutrien mulai dari proses absorpsi, mendistribusikan sampai ke tingkat intraseluler. Nah, cairan intraseluler di sini yaitu cairannya terdapat dalam sel. Kompartemen cis membentuk sekitar 2/3 dari H2O tubuh total. Lalu sedangkan ekstraseluler dia itu berfungsi sebagai penghubung antara sel dan lingkaran eksternal. Jadi untuk sistem transport cairan ekstrasel ini jadi ditransfer ke seluruh bagian tubuh yang dimana memerlukan pergerakan darah mengitari sistem sirkulasi dan memerlukan pergerakan cairan antara kapiler darah dan sel. Dalam sirkulasi darah yaitu 1 kali setiap menit dalam keadaan istirahat dan 6 kali setiap menit dalam keadaan aktif. Untuk waktu darah bersirkulasi dari jantung ke sistemik, terjadi pertukaran yang terus-menerus antara darah dan ruangan jaringan. Jadi perbedaan antara cairan ekstrasel dan intrasel. Jadi kalau ekstrasel itu dia mengandung ion Na, Cl, bikarbonat, zat gizi untuk sel. Lalu untuk intrasel sendiri mengandung ion K, Mg, dan fosfat. Di sini ada sistem tubuh dan homeostasis. Ada 11 sistemnya, yaitu ada sistem sirkulasi, sistem pencernaan, sistem respirasi, sistem kemih, sistem rangka, sistem otot, sistem integumen, sistem imun, sistem saraf, sistem endokrin, dan yang terakhir ada sistem reproduksi. Asal zat gizi dalam cairan ekstrasel dibagi menjadi 2.
ke bagian sistem respirasi, dan ke saluran pencernaan. Nah, dalam sistem respirasi ini, jadi O2 diambil darah dari alveoli paru. Nah, O2 ini berdifusi melalui membran antara alveoli dan lumen kapiler paru ke dalam darah. Sedangkan jika melalui saluran pencernaan, dalam organ pencernaan, zat-zat yang larut seperti KH, asam lemak, asam amino, dan lain-lain, jadi dia itu diabsorpsi ke dalam cairan ekstrasel atau bisa dibilang intravaskuler. Untuk pembuangan hasil metabolisme dibagi menjadi dua, melalui CO2 dan urea. Jika CO2 ini merupakan hasil metabolisme yang paling banyak dibawa oleh darah ke alveoli atau paru-paru, dan kemudian direspirasi oleh paru-paru. Sedangkan jika melewati urea, tidak diperlukan oleh tubuh, dan dibuang melalui ginjal dan diekskresikan dalam bentuk urin. Untuk pengaturan fungsi tubuh dibagi menjadi dua bagian, melalui sistem saraf dan hormon. Sistem saraf ini fungsinya mengatur kecepatan aktivitas otot dan sekresi dalam tubuh. Sistem saraf ini dibagi menjadi dua bagian. Ada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Kemudian hormon. Hormon ini zat kimia yang disekresikan oleh kelenjar endokrin disebut hormon. Merupakan sistem pengaturan yang melengkapi sistem saraf yang bekerja mengatur fungsi metabolisme. Dalam sistem pengendalian tubuh itu dibagi menjadi 6. Yang pertama ada sistem pengendalian genetik, yang dimana di sini bekerja di dalam sel untuk mengendalikan si intrasel ini. Yang kedua bekerja di dalam organ. Yang ketiga bekerja di dalam tubuh. Di sini dia itu untuk mengendalikan hubungan beberapa organ. Yang keempat, ada sistem respirasi, yang dimana dia itu bekerja sama dengan sistem saraf, lalu dia itu mengatur konsentrasi sisi CO2 ini dalam cairan ekstrasel. Yang kelima, ada hati dan pankreas, yang mengatur si konsentrasi glukosa dalam cairan ekstrasel. Yang terakhir, yang keenam itu ada ginjal, dia itu mengatur konsentrasi H, Na, K, fosfat, dan ion lain dalam cairan ekstrasel, serta mengatur volume cairan tubuh. Di sini ada sistem kontrol homeostasis, dibagi menjadi dua kontrol. Yang pertama ada kontrol intrinsik dan yang kedua adalah kontrol ekstrinsik. Untuk kontrol intrinsik sendiri ini, kontrol ini yang terdapat di dalam organ yang bersangkutan. Nah, fungsinya ini untuk melayani organ tempat kontrol tersebut bekerja. Contohnya seperti mekanisme pengaturan O2 dan CO2 di otot. Sedangkan kontrol ekstrinsik ini dia itu mekanismenya yang dicetuskan di luar suatu organ untuk mengubah aktivitas organ tersebut. Nah, fungsinya ini dia itu melakukan pengaturan beberapa organ sekaligus untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dia itu dilaksanakan oleh sistem saraf dan sistem endokrin. Di sini terdapat gambar yang dimana mekanisme kontrol homeostasis tubuh berdasarkan prinsip umpan balik negatif, yang dimana jika terjadi suatu perubahan pada sebuah variabel terkontrol mencetuskan respon yang melawan perubahan itu. Seperti contohnya, jika terjadi penurunan tekanan darah di titik normal, maka sel-sel akan bekerja pada sistem sirkulasi untuk mengembalikan tekanan darah tersebut ke titik normal. Selanjutnya, pada slide berikut ini terdapat tingkat struktural organisasi tubuh dari tingkat kimia ke sel, jaringan, organ, sistem organ. Yang pertama yang akan saya jelaskan tingkat kimia. Di situ ada atom, molekul, mikromolekul. Lalu sel itu satuan hidup terkecil makhluk hidup. Jadi sel ini memiliki struktur antara lain ada nukleus, ada ribosom, ada mitokondria, dan berlangsung aktivitas kimiawi untuk pertahanan hidup. Selanjutnya jaringan. Jaringan ini itu sekumpulan sel dengan struktur dan fungsi yang sama. Kalau organ, dia itu kumpulan terintegrasi dua atau lebih jenis jaringan bersama-sama melakukan fungsi khusus tertentu.
Sistem organ, sekelompok orang yang bekerja sama untuk melakukan fungsi yang saling berkaitan. Pada gambar tersebut di sini ada dari 1 sampai 9. Yang satu itu ada ion, yang kedua molekul, yang ketiga ada makromolekul, yang keempat ada organel, yang kelima ada sel, yang keenam ada jaringan, yang ketujuh ada organ, yang kedelapan ada sistem organ, yang terakhir yang 9 itu di situ ada organisme. Untuk materi kedua di sini ada sistem integumen. Berikut ada lapisan kulit. Kulit ini yang dimana ada organ tubuh yang terletak paling luar dan membatasinya dari lingkungan. Kulit ini merupakan organ esensial dan vital serta merupakan cermin kesehatan dan kehidupan. Selanjutnya ada struktur kulit. Struktur kulit ini sangat kompleks, elastis, dan sensitif, serta bervariasi pada keadaan iklim, umur, seks, ras, dan lokasi tubuh. Untuk warna kulit bermacam-macam, misalnya ada warna terang, ada warna pirang, warna kuning, sawo matang, dan hitam, merah muda pada telapak kaki dan tangan, serta kecoklatan pada genital eksternal orang dewasa. Dan untuk kelembutan kulit itu bervariasi, ada yang tebal, ada yang tipis, dan elastisitasnya. Di kulit tersusun atas 3 lapisan utama. Yang pertama ada lapisan epidermis, ada lapis dermis, yang ketiga ada lapis subkutis atau subdermis. Berikut ada lapisan epidermis yang dimana pada gambar tersebut menunjukkan ada 5 lapis sel epitel. Yang pertama ada stratum corneum, yang kedua ada stratum lucidum, yang ketiga ada stratum granulosum, yang keempat ada stratum spinosum, yang kelima ada stratum basalis. Pada stratum corneum ini terdiri dari sel squamosa yang sangat tipis yang mengandung keratinosit. Yang kedua ada stratum lucidum yang terdiri dari keratinosit yang bersih, tidak berinti, dan tidak jelas batas antar selnya. Yang ketiga ada stratum granulosum yang dimana proses ini keratinasi dimulai dari lapisan ini. Terdiri dari 2-4 lapis sel yang berisi granul yang dibutuhkan untuk pembentukan keratin. Lalu yang keempat ada stratum spinosum, terdiri dari 8-10 lapis sel yang berbentuk tidak teratur. Dan sel ini lapisannya kaya akan RNA yang menginisiasi sintesis protein untuk produksi keratin. Lalu yang terakhir ada stratum basalis, yang dimana di sini terdiri dari 1 lapis sel kolumnar yang dapat mengalami mitosis sampai aktivasi regenerasi sampai sel berpindah dari lapisan terbawah ke paling atas. Berikut ada lapisan dermis, yang dimana lapisan ini mengandung pembuluh darah, akar rambut, ujung syaraf, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak. Yang dimana fungsinya ini selain sebagai alat ekskresi, dia itu sebagai organ penerima rangsangan, pelindung terhadap kerusakan fisik, penyinaran, dan membunuh bibit penyakit, serta untuk pengaturan suhu tubuh. Ada reseptor yang terdapat dalam dermis, yaitu ada reseptor sentuhan, reseptor suhu atau termoreseptor, dan ada reseptor tekanan. Selain ada reseptor, di lapisan dermis ini terdapat kelenjar yang ada di dalam dermis, yaitu ada kelenjar keringat dan kelenjar sebum. Di sini ada lapisan subdermis, yang dimana jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak di dalamnya. Sel lemak merupakan sel bulat dan besar. Di lapisan sel lemak ini terdapat panniculus adiposa yang dimana fungsinya itu sebagai cadangan makanan dan sebagai bantalan. Vaskularisasi kulit ini terdiri dari plexus superficialis di bagian atas dermis dan plexus profunda di bagian subkutan. Lanjut, di sini ada kelenjar pada kulit, yang dimana kelenjar pada kulit ini terdapat 2 kelenjar, yaitu ada kelenjar keringat dan kelenjar sebasea.
Kelenjar keringat merupakan bagian dari fungsi ekskresi dan termoregulasi atau pengaturan panas tubuh, serta mengandung air, elektrolit, garam, sisa-sisa karbohidrat, glukosa, protein, dan asam laktat. Biasanya derajat keasaman keringat berkisar antara 4,0 sampai 6,8. Sedangkan kelenjar sebasea, dia itu terletak di seluruh permukaan kulit manusia kecuali telapak tangan dan kaki. Selanjutnya di sini ada mekanisme termoregulasi yang dimana pada bagian ini terdapat pada suhu lingkungan tinggi yang panas. Jadi kelenjar keringat menjadi aktif dan pembuluh kapiler di kulit melebar. Melebarnya pembuluh kapiler akan memudahkan proses pembuangan air dan sisa metabolisme. Aktifnya kelenjar keringat mengakibatkan keluarnya keringat ke permukaan kulit dengan cara penguapan. Nah, penguapan ini mengakibatkan suhu di permukaan kulit turun sehingga kita tidak merasakan panas lagi. Masih dengan mekanisme termoregulasi, begitupun sebaliknya. Saat suhu lingkungan rendah atau dingin, kelenjar keringat tidak aktif dan pembuluh kapiler di kulit menyempit. Pada keadaan ini, darah tidak membuang sisa metabolisme, begitupun dengan air. Akibatnya kenapa? Penguapan sangat berkurang, sehingga suhu tubuh tetap dan tubuh tidak mengalami kedinginan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan warna kulit. Jadi pada warna kulit ini penentu dasarnya kuantitas melanin yang tersimpan di dalam sel epidermis. Pada melanosit ini memproduksi pigmen tersebar di stratum basalis epidermis. Nah, melanosit ini mengubah asam amino tirosin menjadi pigmen melanin coklat kehitaman yang diatur oleh enzim tirosinase. Konversi tirosin menjadi pigmen tergantung pada gen atau keturunan, paparan cahaya matahari, dan hormon ACTH. Pada keadaan tertentu yang bersifat sementara, warna kulit berubah oleh perubahan volume darah yang melalui kapiler kulit dan jumlah hemoglobin yang teroksigenasi. Lanjut ke bagian kuku. Kuku ini adalah bagian terminal lapisan tanduk atau stratum corneum yang menebal. Nah, bagian kuku ini terdapat akar kuku atau nail root, badan kuku, nail plate, ada nail wall, nail groove, eponychium, hyponychium, bagian proksimal kuku, bagian distal. Nah, pada badan kuku ini terletak di atas jaringan lunak ujung jari dan yang menonjol ke depan jari atau kuku bebas. Sedangkan nail wall, kulit di atas akar kuku agak menonjol, dan nail groove, alur kuku yang terdapat di sisi badan kuku. Nah, yang eponychium, stratum corneum yang menutupi dinding kuku melebar ke atas sebagian badan kuku yang sering terlihat agak putih atau lanula. Hyponychium, stratum corneum di bawah ujung kuku bebas dan menutupi sebagian ujung jari. Dan bagian proksimal kuku bagian ke arah akar kuku. Dan bagian distal bagian ke arah ujung kuku bebas. Selanjutnya di sini ada rambut. Rambut ini terdiri dari akar rambut yang dimana bagian yang terbenam dan batang rambut yang dimana bagian yang di luar kulit. Tipe rambut ini adalah nugo yang halus, tidak mengandung banyak pigmen pada bayi. Yang kedua ada rambut terminal yang kasar, banyak pigmen, mempunyai medula pada orang dewasa. Pada pertumbuhan rambut itu ada 3 fase. Yang pertama ada fase anagen atau pertumbuhan. Jadi fase anagen ini 0,35 mm sehari selama 2-6 tahun. Sedangkan fase telogen atau istirahat, di sini dia pertumbuhan terhenti selama beberapa bulan. Yang ketiga ada fase katagen atau bisa dibilang peralihan. Jadi pada satu saat 85% rambut manusia berada dalam fase anagen dan sisanya berada dalam fase telogen. Komposisi rambut itu ada zat karbon kurang lebih 50%, terus ada hidrogen 6%, nitrogen 17%, sulfur 5%, oksigen 20%.
Pada rambut mudah dibentuk dengan mempengaruhi gugus disulfida, misalnya dengan pemanasan atau bahan kimia. Selanjutnya, rambut sehat mempunyai struktur elastis. Jadi dia itu tidak mudah patah atau terlepas dari akarnya, berkilap dengan kontur rata mulai dari akar sampai ke ujung rambut. Materi selanjutnya, di materi ketiga saya akan menjelaskan tentang muskuloskeletal. Muskuloskeletal ini terdiri dari kata ada muskulo dan skeletal, yang dimana muskulo ini otot, skeletal tulang. Nah, muskulo atau muskular adalah jaringan otot-otot tubuh, dan skeletal atau osteo adalah tulang kerangka tubuh. Jadi, muskuloskeletal itu disebut juga lokomotor. Muskul itu bisa disebut otot dan skeletal rangka. Otot itu adalah jaringan yang berfungsi mengubah energi kimia menjadi kerja mekanik sebagai respon tubuh terhadap perubahan lingkungan. Sedangkan skeletal atau yang disebut rangka, dia itu bagian tubuh yang terdiri dari tulang, sendi, dan tulang rawan atau kartilago sebagai tempat menempelnya otot. Fungsi dari muskuloskeletal atau fungsi dari sistem rangka ini yaitu sebagai penyangga, penyimpanan mineral, produksi sel darah, pelindung, dan penggerak. Sebagai misalnya contohnya penyangga. Adanya penyangga itu berdirinya tubuh, tempat melekatnya ligamen-ligamen otot, jaringan, dan organ. Yang kedua ada penyimpanan mineral, kalsium dan fosfat, dan lipid. Dan yang ketiga ada produksi sel darah. Yang keempat ada pelindung, membentuk rongga, melindungi organ yang halus dan lunak. Penggerak seperti pada contohnya dapat mengubah arah dan kekuatan otot rangka saat bergerak, adanya persendian. Selanjutnya di sini ada gambar di mana bentuk tulang pada manusia itu terdapat 4 bagian. Ada tulang panjang atau tulang pipa, tulang pendek, tulang pipi, dan tulang tidak beraturan. Yang pertama, pada tulang panjang atau tulang pipa itu terdapat pada humerus atau tulang lengan atas, radius atau pengumpil, dan tulang ulna atau tulang hasta, metakarpal atau telapak tangan. Lalu ada tulang pendek. Di sini terdapat pada karpal atau tulang pergelangan tangan dan tarsal pada pergelangan kaki. Selanjutnya ada tulang pipih yang terdapat pada tulang rusuk, tulang dada, tulang tengkorak, dan gelang bahu. Yang terakhir ada tulang tidak beraturan, yang dimana terdapat pada beberapa tulang tengkorak dan ruas-ruas tulang belakang. Jenis-jenis tulang dibagi menjadi 2 bagian. Ada tulang rawan atau kartilago, ada tulang keras atau osteon. Yang pertama dari tulang rawan ini, dia itu sifatnya elastis dan berwarna lebih terang. Nah, tulang rawan ini tersusun oleh sel-sel tulang rawan atau kondrosit yang terletak di dalam lakuna. Lakuna tersebut terletak di dalam matriks tulang. Tulang rawan terdapat pada telinga luar, ruas antar tulang belakang, tulang rawan pada saluran pernapasan, dan pada ujung hidung. Selanjutnya, pada tulang keras atau osteon. Di sini dia itu sifatnya tidak elastis dan berwarna lebih gelap. Tulang keras ini tersusun atas osteosit atau sel tulang yang telah matang dan matriks serta dibungkus oleh periosteum. Osteosit ini berasal dari osteoblast atau sel tulang muda. Matriks tulang tersusun dari kalsium fosfat dan kalsium karbonat sehingga sifatnya keras. Matriks tulang yang tersusun padat disebut tulang kompak, sedangkan matriks tulang yang tersusun berongga disebut tulang spons. Selanjutnya di sini ada 5 jenis sel tulang dalam jaringan tulang, yaitu ada sel osteogenik, sel osteoblast, sel osteosit, sel osteoklas, sel pelapis tulang. Pada sel osteogenik ini, dia ini memberikan tanggapan terhadap trauma, seperti fraktura atau pada patah tulang.
Sel ini memberikan perlindungan pada tulang dan membentuk sel-sel baru sebagai pengganti sel-sel yang rusak. Selanjutnya sel osteoblast, yang dimana sel-sel ini pembentuk sel tulang. Jadi sel ini melakukan kegiatan sintesis dan sekresi mineral-mineral ke seluruh substansi dasar dan substansi pada daerah yang memiliki kecepatan metabolisme yang tinggi. Sel osteosit merupakan sel tulang dewasa yang terbentuk dari sel osteoblast. Jadi, sel-sel tulang ini membentuk jaringan tulang di sekitarnya. Osteosit ini memelihara kesehatan tulang, menghasilkan enzim dan mengendalikan kandungan mineral dalam tulang, juga mengontrol pelepasan kalsium dari tulang ke darah. Sel osteoklast. Sel tulang ini, dia termasuk sel tulang yang besar. Fungsinya itu untuk menghancurkan jaringan tulang. Sel osteoklas ini berperan penting dalam pertumbuhan tulang, penyembuhan, dan pengaturan kembali bentuk tulang. Yang terakhir ada sel pelapis tulang. Dia ini dibentuk oleh osteoblast di sepanjang permukaan tulang orang dewasa. Pada orang dewasa ya, sel tulang ini mengatur pergerakan kalsium dan fosfat dari dan ke dalam tulang. Di sini terdapat pembagian rangka tubuh manusia. Jadi rangka manusia ini dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu ada bagian poros tubuh atau aksial dan bagian alat gerak apendikular. Jadi pada bagian aksial ini, bagian aksial terdiri atas 80 tulang pada manusia dewasa umumnya. Sedangkan apendikular terdiri atas 126 tulang pada manusia dewasa umumnya. Pada rangka aksial ini terdapat tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk. Sedangkan rangka apendikular terdapat tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Pada tulang aksial ini, rangka aksial, dia itu terdiri atas kelompok tulang yang menyusun poros tubuh dan memberikan dukungan dan perlindungan pada organ di kepala, leher, dan badan. Masih di rangka aksial, pada tulang tengkorak manusia ini terdapat ada gambar tempurung kepala tengkorak di bagian atas. Nah, tulang-tulang tengkorak ini merupakan tulang yang menyusun kerangka kepala. Tulang tengkorak tersusun atas 8 buah tulang yang menyusun kepala atau kranial, dan 14 tulang yang menyusun bagian wajah atau fasial. Tulang kranial merupakan bingkai pelindung dari otak. Tulang fasial ini membentuk rongga mata, rongga hidung, wajah seseorang. Tulang ini berfungsi melindungi mata serta organ mulut dan bagian dalam hidung. Nah, pada tulang bagian kepala ini atau kranial tidak dapat digerakkan karena merupakan sendi mati atau tidak dapat bergeser. Lalu di gambar berikutnya ada tempurung kepala pada bayi. Nah, pada bayi tulang tengkorak belum bersatu sepenuhnya dan memiliki daerah lunak atau soft spot atau fontanella. Daerah lunak ini tersusun atas jaringan penghubung fibrosa. Nah, pada kelahiran normal, tengkorak bayi dapat saling tumpang tindih sehingga dapat menelusup keluar dari lubang sempit. Seiring dengan pertumbuhannya, tengkorak bayi akan bersatu dan fontanella akan hilang perlahan, seiring dengan mengerasnya jaringan penghubung fibrosa. Di sini terdapat tulang belakang manusia dan tulang dada dan tulang rusuk pada manusia. Yang saya akan jelaskan terlebih dahulu yaitu pada tulang belakang. Tulang belakang ini disusun oleh 33 buah tulang dengan bentuk tidak beraturan. Nah, 33 buah tulang ini terbagi atas 5 bagian lagi, yaitu ada ruas tulang leher, ruas tulang punggung, ruas tulang pinggang, ruas tulang kelangkang, dan ruas tulang ekor. Selanjutnya ada tulang rusuk, yang dimana di sini dia berbentuk tipis, pipi, dan melengkung, bersama-sama dengan tulang dada membentuk rongga dada untuk melindungi jantung dan paru-paru.
Pada tulang rusak ini dibedakan dengan 3 bagian, yaitu tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu, dan tulang rusuk melayang. Yang pertama, tulang rusuk sejati itu berjumlah 7 pasang. Tulang-tulang rusuk ini pada bagian belakang berhubungan dengan ruas-ruas tulang belakang, sedangkan ujung depannya berhubungan dengan tulang dada dengan perantaraan tulang rawan. Selanjutnya tulang rusuk palsu. Dia ini berjumlah 3 pasang. Tulang rusuk ini memiliki ukuran lebih pendek dibandingkan tulang rusuk sejati. Jadi pada bagian belakang ini berhubungan dengan ruas-ruas tulang belakang, sedangkan ketiga ujung tulang bagian depan disatukan oleh tulang rawan yang melekatkannya pada satu titik di tulang dada. Lalu rusuk melayang berjumlah 2 pasang. Nah, tulang rusuk ini pada ujung belakang berhubungan dengan ruas-ruas tulang belakang, sedangkan ujung depannya bebas. Tulang rusuk memiliki beberapa fungsi, yaitu ada melindungi jantung dan paru-paru dari goncangan, melindungi lambung, limpa, dan ginjal, membantu pernafasan. Selanjutnya, tulang dada. Di sini, tulang dada ini terletak di bagian depan tubuh dan berjumlah 1 ruas tulang. Tulang dada ini terdiri atas bagian hulu, badan, tajuk pedang. Nah, tulang hulu ini terletak di bagian atas dari tulang dada, tempat melekatnya tulang rusuk yang pertama dan kedua. Lalu tulang badan terletak di bagian tengah, tempat melekatnya tulang rusuk ketiga sampai ke-7. Gabungan tulang rusuk ke-8 sampai 10. Selanjutnya, tulang tajuk pedang. Nah, ini terletak di bagian bawah dari tulang dada. Tulang ini terbentuk dari tulang rawan. Lanjut ke rangka pendikular. Rangka pendikular ini terdiri dari pinggul, bahu, telapak tangan, tulang lengan, tungkai, dan telapak kaki. Nah, secara umum rangka pendikular ini menyusun alat gerak tangan dan kaki. Di sini terdapat tulang anggota gerak atas, tulang anggota gerak bawah. Pada tulang anggota gerak atas terdapat tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang jari tangan, tulang telapak tangan. Selanjutnya ada tulang anggota gerak bawah, yang dimana di sini terdapat tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Selanjutnya di sini ada tulang pada telapak tangan dan telapak kaki. Berikut ada bagian-bagian persendian yang dimana bagian-bagian persendian ini dibagi menjadi beberapa kelompok bagiannya. Ada ligamen, periosteum, membran sinovial, dan kartilago atau tulang rawan. Pada ligamen ini dia itu sebagai penghubung tulang dengan tulang. Lalu periosteum yaitu selaput luar tulang yang tipis dan banyak pembuluh darah dijumpai di dalamnya. Membran sinovial ini jaringan ikat yang berfungsi menghasilkan cairan sinovial yang berfungsi meminyaki sendi. Selanjutnya, kartilago atau tulang rawan dijumpai pada sendi dan di antara dua tulang, tidak mengandung pembuluh darah tetapi diselubungi membran yaitu perikondrium. Selanjutnya di sini ada gambar bagian-bagian persendian. Nah, pada umumnya terdapat 3 macam persendian, yaitu ada sendi mati atau synarthrosis, yang kedua ada sendi kaku atau amfiarthrosis, dan sendi gerak diarthrosis. Pada jenis-jenis sendi diarthrosis itu atau sendi gerak, di sini ada dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Ada sendi peluru, sendi putar, sendi plana, sendi engsel, sendi geser atau luncur, yang dimana bisa diartikan kalau sendi peluru itu dia itu bergerak bebas ke segala arah. Sendi putar memungkinkan gerak berputar saja. Kalau sendi plana memungkinkan gerakan pada kedua arah seperti orang naik pelana. Sendi engsel memungkinkan pergerakan dalam salah satu arah saja, contohnya pada lutut, siku, dan jari. Kemudian yang terakhir ada sendi geser atau luncur yang memungkinkan
permukaan ini dari masing-masing tulang bergeser dengan jarak pendek pada bagian permukaannya, seperti pada contohnya sambungan antar tulang pergelangan tangan. Berikut ada gangguan pada rangka, seperti fraktura, rakitis, tulang yang mengalami osteoporosis, dan perbedaan tulang normal ini sangat berbeda jauh. Lalu skoliosis, kifosis, lordosis. Lanjut ke sistem otot. Sistem otot ini meliputi alat-alat tubuh dengan jalan kontraksi atau memendek dan relaksasi atau kembali seperti keadaan semula. Nah, ini akan menimbulkan pergerakan tubuh secara keseluruhan atau sebagian. Fungsinya sendiri gerakan volunter dan menegakkan tubuh. Otot ini bersifat elastis dan dapat diregangkan. Otot ini dapat dirangsang secara kimia, listrik, dan mekanik. Tulang-tulang tidak dapat bergerak tanpa adanya 32 otot, sehingga otot sering disebut sebagai alat gerak aktif. Dalam fungsi otot ini terbagi menjadi dua, volunter dan involunter. Apa sih volunter dan involunter itu? Kalau volunter itu dia merupakan akibat kerja otot. Kalau involunter itu dia tidak dipengaruhi kehendak. Dari fungsi volunter ini sendiri, dia itu mempertahankan sikap tubuh seperti duduk, berdiri, dan tidur. Yang kedua, dia melaksanakan bermacam-macam gerakan seperti anggota tubuh pergerakan, jari-jari untuk memegang, diafragma, respirasi atau pernafasan, paring menelan makanan, lidah dan bibir menggerakkan makanan dan vokalisasi. Lalu fungsi involunter sendiri, dia itu propulsi atau dorongan. Jadi substansi dalam bermacam-macam saluran, contohnya makanan yang berjalan sepanjang saluran pencernaan, darah yang mengalir di sepanjang pembuluh darah, dan lain-lain. Selanjutnya ekspulsi atau pengeluaran. Substansi yang tersimpan dalam kantung seperti empedu, urin, dan feses. Selanjutnya regulasi atau pengaturan. Diameter lubang mengatur besar kecilnya pupil mata, pilorus lambung, rektum atau anus. Lalu ada gambar otot tubuh manusia di sini. Jadi otot manusia ini terbagi menjadi 3. Ada otot polos, otot jantung, dan otot rangka. Pada otot polos ini, ciri-cirinya terdiri atas sel-sel otot polos. Tiap sel mempunyai satu inti, berbentuk gelondong. Bagian tengah menggelembung, kedua ujungnya meruncing. Tidak melekat pada rangka tubuh, bekerja tidak dengan perintah otak, maka disebut otot tak sadar. Terdapat pada organ bagian dalam seperti saluran pencernaan, peredaran darah, dan sistem pengeluaran. Otot lurik atau rangka. Ciri-ciri ini terdiri di atas sel-sel otot lurik, mempunyai banyak inti, berbentuk silindris panjang, berlapis-lapis, terang, dan gelap. Disebut juga otot serat lintang. Melekat pada rangka tubuh, kedua ujung otot mengecil disebut urat otot. Bekerja menurut kesadaran atau berdasarkan perintah otak, maka disebut otot sadar. Terdapat pada rangka. Selanjutnya yang terakhir ada otot jantung. Ciri-ciri ini terdiri atas sel-sel otot lurik, mempunyai banyak inti sel, masing-masing ini terdapat di tengah-tengah, berbentuk silindris panjang dan bercabang-cabang. Bekerjanya juga tidak dengan perintah otak, maka bisa disebut otak tidak sadar. Terdapat pada organ jantung, gerakan tidak cepat tetapi teratur. Selanjutnya masuk ke dalam materi 4 yang dimana di sini saya akan menjelaskan sistem saraf. Di sini terdapat bagian-bagian dari sistem saraf manusia. Sebelumnya saya akan menjelaskan sistem saraf pada manusia terlebih dahulu. Sistem saraf itu adalah sekumpulan sel-sel saraf atau neuron-neuron yang berfungsi menyelenggarakan kerjasama yang rapih dalam organisasi dan koordinasi kegiatan tubuh. Sel-sel saraf ini merupakan sel-sel dengan proses percabangan yang panjang atau serabut saraf yang dapat mengirimkan impuls saraf. Jadi sistem saraf pada manusia ini terbagi menjadi 2. Ada susunan saraf pusat dan susunan saraf tepi.
yang dimana susunan saraf pusat ini dibagi menjadi dua lagi, ada otak dan sumsum. Pada otak ini ada otak besar, otak tengah, otak kecil, dan sumsum lanjutan atau bisa dibilang medula oblongata. Lalu pada susunan saraf tepi ini dibagi menjadi dua, ada saraf sadar dan saraf tidak sadar. Di saraf sadar ini ada 12 pasang saraf tepi kranial dan 31 pasang saraf tepi spinal. Lalu pada saraf tidak sadar ini ada saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Lanjut ke bagian sistem saraf pada manusia. Di gambar tersebut ada serabut pendek dendrit, sel sekuan, badan sel saraf, serabut panjang, akson atau neurit, persambungan atau sinapsis. Sel saraf atau neuron memiliki bentuk yang khas. Sel saraf ini terdiri dari bagian-bagiannya, seperti badan sel saraf, serabut saraf, seperti tadi yang saya sebutkan. Badan sel saraf terdiri dari sitoplasma, butir-butir nisel, dan inti sel. Serabut saraf dendrit ini berupa serabut saraf berukuran pendek, berjumlah banyak, dan bercabang banyak. Sedangkan akson berukuran panjang biasanya hanya satu diselimuti oleh seludang mielin, berupa sel-sel sekuan, serta bercabang menuju sinapsis. Di antara sel-sel sekuan terdapat celah yang disebut nodus Ranvier. Lalu pada bagian-bagian sel saraf ini memiliki fungsi yang berbeda pada masing-masing. Serabut saraf dendrit menghantarkan rangsang atau impuls dari luar sel saraf menuju ke badan sel saraf. Lalu ada badan sel saraf yang dimana tugasnya ini tempat metabolisme pada sel saraf. Lalu serabut saraf akson atau neurit menghantarkan rangsang atau impuls dari badan sel saraf menuju ke luar badan sel saraf. Selanjutnya yang terakhir ada persambungan atau sinapsis. Di sini dia itu sebagai tempat pertemuan ujung akson sel saraf dengan ujung dendrit sel saraf lainnya, sehingga merupakan tempat perpindahan impuls menuju sel saraf lainnya. Pada sel saraf atau neuron ini pada manusia dibedakan menjadi 3 kelompok sel, yaitu ada sel saraf sensorik, sel saraf motorik, dan sel saraf penghubung atau bisa dibilang konektor dan adjuster. Fungsi masing-masing sel saraf ini berbeda-beda. Contohnya seperti sel saraf sensorik itu menghantarkan rangsangan atau impuls dari reseptor atau penerima rangsangan ke susunan saraf pusat. Selanjutnya ada sel saraf motorik yang dimana dia itu menghantarkan impuls dari susunan saraf pusat ke organ efektor atau penerima perintah. Selanjutnya ada sel saraf konektor menghubungkan antara sel saraf sensorik dan motorik. Begitupun sebaliknya, dia dihubungkan oleh sel adjuster. Di sini ada beberapa gerakan yang dimana ada gerak refleks dan gerak biasa. Di bagian tersebut, yang pertama ada gerak refleks. Nah, gerak refleks ini terjadi apabila rangsangan yang diterima sel saraf sensorik disampaikan oleh neuron perantara. Selanjutnya, rangsangan oleh neuron perantara ini langsung diteruskan ke sel saraf motorik tanpa melalui dan diterjemahkan oleh otak. Selanjutnya ada gerak biasa, yang dimana gerak biasa ini terjadi apabila rangsangan yang diterima sel saraf sensorik kemudian diteruskan ke otak. Dari otak kemudian diterjemahkan perintah ke sel saraf motorik untuk melakukan gerakan. Nah, gerakan ini diketahui atau dapat dikontrol oleh otak. Selanjutnya di bawah ini ada gambar yang dimana ada orang yang menerima sentuhan. Di poin A ini jadi reseptor di kulit merasakan ketukan atau rangsangan orang lain. Poin B, neuron sensorik mengirimkan pesan sentuh. Poin C, pesan itu diinterpretasikan, respon dikirim ke neuron motorik. Poin D, neuron motorik mengirimkan pesan respon ke otot. Yang poin E, otot leher diaktifkan, menyebabkan kepala berputar.
Di sini ada susunan saraf pusat, yang dimana susunan saraf pusat ini dimulai dari tulang belakang, daerah anatomi paling jauh dari saraf pusat. Dan informasi ini dikirim ke pusat melalui dorsal, baik yang berasal dari somatosensory maupun dari visceral. Dari ventral akan membawa informasi dari saraf pusat ke saraf motorik sebelah bawah. Selanjutnya di gambar paling bawah di sini ada otak, yang dimana diperkirakan otak terdiri atas 100 miliar neuron. Otak ini dibagi menjadi 6 divisi utama. Ada cerebrum, diencephalon, cerebellum, midbrain, pons, medulla oblongata. Dan otak kita ini terdiri dari otak kecil, otak besar, otak tengah, jembatan faroe, sumsum sambung. Pada otak kecil ini berfungsi untuk mengendalikan dan mengkoordinasi gerakan-gerakan otot tubuh serta menyeimbangkan tubuh. Letak otak kecil terdapat tepat di atas batang otak. Selanjutnya, fungsi dari otak besar ini sendiri untuk menentukan tingkat kecerdasan, kepribadian, menerjemahkan sensor impuls, dan perencanaan. Otak besar terletak di bagian depan otak, sedangkan otak tengah ini terletak di depan otak kecil dan jembatan faroe. Di depan otak tengah terdapat talamus dan kelenjar hipofisis yang mengatur kerja kelenjar-kelenjar endokrin. Bagian atas atau dorsal otak tengah merupakan lobus optikus yang mengatur refleks mata seperti penyempitan pupil mata dan juga merupakan pusat pendengaran. Selanjutnya, jembatan faroe berisi serabut syaraf yang menghubungkan otak kecil bagian kiri dan kanan, juga menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang. Yang terakhir ada sumsum sambung, yang dimana fungsinya ini menghantarkan impuls yang datang dari medulla spinalis menuju ke otak. Sumsum sambung juga mempengaruhi jembatan, refleks fisiologi seperti detak jantung, tekanan darah, volume, dan kecepatan respirasi, gerak alat pencernaan, dan sekresi kelenjar pencernaan. Pada gambar tersebut terdapat cerebrum atau bisa dibilang otak besar. Dia ini merupakan bagian terbesar dari otak manusia. Terdapat 2 hemisfer yang tampak simetris, tetap struktur dan fungsinya berbeda. Di sini ada hemisfer kanan dan hemisfer kiri, yang dimana pada kanan ini mengontrol tangan kiri, pengenalan terhadap musik dan artistik, ruang dan pola persepsi, pandangan, dan imajinasi. Sedangkan yang hemisfer kiri mengontrol tangan kanan, bahasa lisan dan tulisan, keterampilan numerik dan saintifik, dan penalaran. Tiap hemisfer dibagi menjadi 4 lobus. Ada lobus frontal, lobus parietal, lobus occipital, dan lobus temporal. Setiap hemisfer terbentuk atas lap tipis substansi grisea yang disebut korteks cerebri, yang tebalnya 3 mm, menutupi lap tebal bagian inti substansi alba. Pada substansi grisea lain yang berada di bagian dalam lap inti ganglia basal. Ganglia basal itu apa sih? Ganglia basal itu merupakan kumpulan dari badan-badan sel saraf nukleus. Dia itu berperan dalam mengontrol gerakan dengan cara menghambat tonus otot, memilih dan mempertahankan aktivitas motorik bertujuan memantau dan mengkoordinasikan kontraksi menetap yang lambat. Untuk korteks cerebri ini ada yang lobus frontal, lobus parietal, lobus occipital, dan lobus temporal, yang dimana macam-macam fungsinya berbeda-beda. Seperti lobus frontal, yang dimana pusat fungsi intelektual yang lebih tinggi seperti kemampuan berpikir, abstrak dan nalar, motorik, bicara, dan emosional. Lanjut, terus ada juga pusat pengontrolan gerakan volunteer di gyrus presentralis atau area motorik primer. Selanjutnya ada lobus parietal, yang dimana pusat kesadaran sensorik di gyrus
terdapat area asosiasi sensorik. Selanjutnya adalah lobus occipital, yang dimana pusat penglihatan dan area asosiasi penglihatan menginterpretasi dan memproses rangsang penglihatan dari nervus opticus dan mengasosiasikan rangsang ini dengan informasi saraf lain dan memori. Dia ini merupakan lobus terkecil dari lobus lainnya. Selanjutnya adalah lobus temporal, berperan dalam pembentukan dan perkembangan emosi. Selanjutnya ada pusat pendengaran. Sistem limbik. Sistem limbik ini yaitu menerima informasi dari berbagai area asosiasi di korteks cerebri, dan sinyal ini melalui nukleus accumbens atau NA. Nah, pada sistem limbik ini terdiri dari hipokampus dan amigdala. Hipokampus itu apa sih? Hipokampus itu bagian yang berperan dalam proses belajar dan pembentukan memori jangka panjang. Sedangkan amigdala merupakan pusat emosi seperti takut, mengirim sinyal ke hipotalamus dan medula oblongata, yang kemudian mengaktifkan respon flight or fight dari sistem saraf otonom, menerima sinyal dari sistem penghidu dan menentukan pengaruh bau terhadap emosi. Seperti pada gambar tersebut, jadi stimulasi bahaya sistem visual mengirim pesan ke talamus, ditransmisikan ke amigdala. Transmisi cepat langsung ke amigdala atau garis putus merah. Tekanan darah meningkat sampai kontraksi otot. Jika yang diterima otak bukan ular, pesan ke amigdala akan mengabaikan rasa takut. Akibat perintah dari amigdala dan hipokampus, sistem lain dari sistem limbik dan hipotalamus memerintahkan pelepasan kortisol yang mendukung sistem motor. Selanjutnya di sini ada cerebellum atau bisa dibilang otak kecil. Nah, cerebellum ini tugasnya menerima perintah gerakan terencana berdasarkan informasi dari korteks motorik dan ganglia basal. Selanjutnya, membandingkan sinyal umum atau perintah untuk bergerak dengan informasi sensorik atau gerakan nyata. Yang terakhir, mengirimkan umpan balik berupa sinyal korektif ke nukleus di batang otak dan korteks motorik talamus. Nah, di bawah ini ada yang namanya batang otak, terdiri dari 4 bagian. Ada diencephalon, mencephalon, pons, dan medula oblongata, yang dimana diencephalon ini terbagi lagi menjadi 2, ada talamus dan hipotalamus. Nah, talamus itu dan hipotalamus itu apa sih? Nah, talamus ini sendiri fungsinya itu dia sebagai stasiun relay dan pusat integrasi sinaps untuk pengolahan awal semua input sensoris menuju korteks dan menyaring sinyal-sinyal tak bermakna. Bersama batang otak dan area asosiasi mengarahkan perhatian kita ke rangsangan yang menarik dan menentukan kesadaran kasar berbagai sensasi tetap tidak dapat membedakan lokasi dan intensitas, dan memperkuat perilaku motorik volunter yang dimulai oleh korteks. Sedangkan hipotalamus ini dia merupakan area terpenting dalam pengaturan lingkungan internal tubuh atau homeostasis. Nah, dia ini dapat mengontrol suhu tubuh, rasa haus dan pengeluaran urin, lapar dan kenyang, sekresi hormon-hormon hipofisis anterior yang menghasilkan hormon-hormon hipofisis posterior, kontraksi uterus dan pengeluaran ASI. Dia ini juga salah satu merupakan pusat koordinasi sistem saraf otonom utama. Nah, dia ini juga berperan dalam pola perilaku dan emosi atau respon takut dan berani perilaku seksual. Nah, fungsi umum hipotalamus sendiri, jadi dia ini untuk ambilan makanan dan minuman, emosi dan perilaku. Jadi saraf-saraf pada beberapa inti hipotalamus ini melepas peptida apakah sebagai hormon atau neuromodulator. Seperti contohnya ada seseorang yang merasa dingin akan termotivasi untuk memakai baju lebih hangat. Selanjutnya ada mesencephalon, yang dimana di sini ada superior dan inferior juga dibagi menjadi 2.
Nah, superior ini dia itu sebagai pusat refleks gerakan kepala dan bola mata ketika berespon terhadap rangsang visual. Selanjutnya yang inferior, pusat refleks gerakan kepala dan tubuh ketika berespon terhadap rangsang suara. Selanjutnya ada pons, yang dimana dia itu sebagai pusat pernapasan, ada pusat apneustik dan pusat pneumotaksik, yang dimana apneustik ini mengontrol kontraksi otot inspirasi. Terus yang pusat pneumotastik ini dia mengontrol relaksasi otot pernapasan sehingga terjadi ekspirasi. Selanjutnya di sini ada medula oblongata. Apa sih medula oblongata itu? Dia itu sebagai pusat pernapasan juga, yang dimana di sini dia ada dorsal group, yang dimana kelompok neuron yang membentuk pernapasan otomatis, dan ada ventral group yang kelompok neuron yang mempersarafi otot-otot pernapasan. Nah, medula oblongata ini juga sebagai pusat pengaturan jantung, pusat vasomotor, dan pusat refleks non-vital. Nah, sebagai pengaturan jantung itu dia meningkatkan denyut dan kekuatan kontraksi jantung. Sebagai contohnya itu, dengan vasomotor dia mengontrol diameter pembuluh darah saraf simpatis dalam pengaturan tekanan darah. Sedangkan pusat refleks non-vital dia merefleks menelan, muntah, batuk, bersin, dan tersedak. Selanjutnya di sini ada gambar, salah satu gambar medula spinalis, yang dimana medula spinalis ini terdapat 31 pasang saraf spinal yang melalui medula spinalis lalu ke nervus campuran yang berisi akson, sensorik, dan motorik, berjalan di kolumna spinal. Di sini ada gambar yang dimana di sini ada susunan saraf tepi. Susunan saraf tepi ini dibagi menjadi dua. Ada saraf kranial dari otak dan saraf spinal yang berasal dari tulang belakang. Nah, saraf kranial dari otak ini dibagi lagi menjadi dua. Ada saraf somatik dan saraf otonom. Saya jelaskan terlebih dahulu yang saraf kranial dari otak. Nah, saraf kranial dari otak ini kan dibagi menjadi dua tadi kan. Ada saraf somatik dan saraf otonom, yang dimana saraf somatik ini menghubungkan serabut saraf ke kulit dan otot. Nah, saraf ini kesadaran atau voluntar. Sedangkan yang saraf otonom itu yang menghubungkan antara susunan saraf pusat dengan jeroan seperti jantung, pencernaan, dan kelenjar. Nah, dia ini sifatnya tidak sadar dan involunter. Nah, saraf-saraf kranial ini ada 12 pasang saraf-saraf kranial yang berasal dari sebelah bawah otak, kecuali pasangan pertama, atau bisa dibilang olfaktori, yang berasal dari cerebellum, yang lain berasal dari batang otak dan turun menuju kepala, leher, dan trunk. Pada umumnya, saraf-saraf kranial ini berupa saraf campuran, tetapi yang berhubungan dengan indera seperti penciuman, dan cita rasa hanya mempunyai serabut sensorik. Nah, serabut sensorik ini saraf kranial mempunyai badan neuron yang berada di luar otak. Biasanya ada dalam kelompok disebut ganglia. Nah, badan saraf sensorik ini terletak di gray matter. Lanjut, di sini ada salah satu susunan saraf tepi lagi, yang dimana tadi saya sudah jelaskan ada saraf spinal yang berasal dari tulang belakang. Dibagi lagi menjadi dua, ada serabut saraf somatik dan serabut saraf otonom. Serabut saraf somatik ini berhubungan dengan kulit dan tulang belakang. Sedangkan jika serabut saraf otonom berhubungan dengan viscera atau jeroan dan mengontrol ketidaksadaran atau involuntary. Autonom itu apa sih? Autonom itu sistem saraf otonom berfungsi mengatur gerakan tak sadar dari beberapa anggota tubuh, misalnya detak jantung, pernafasan, pencernaan, serta ketika mata kita berkedip. Itu salah satu dari sifat atau fungsi dari si autonomnya sendiri. Lanjut ke materi 5, saya akan menjelaskan tentang sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom ini terdiri dari dua subdivisi.
Ada sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Nah, jalur saraf otonom ini terdiri dari rantai 2 neuron. Serat praganglion berasal dari susunan saraf pusat dan bersinaps dengan badan sel pasca ganglion atau suatu ganglion di luar susunan saraf pusat. Nah, serat pasca ganglion ini berakhir di organ efektor. Dan hantaran kimia pada sistem saraf terjadi dengan penjalaran impuls dan pembebasan rilis sejumlah kecil neurotransmitter dari ujung saraf ke celah sinaps. Neurotransmitter ini akan berdifusi dan berikatan dengan molekul reseptor khusus pada sel postsinaps yang akan mengaktifkan atau menghambat aktivitas sel efektor. Semua serat praganglion dan serat pasca ganglion parasimpatis mengeluarkan neurotransmitter asetilkolin. Serat pasca ganglion simpatis ini mengeluarkan neurotransmitter norepinefrin atau adrenergic, dopaminergic, dan cholinergic. Neurotransmitter yang sama menimbulkan respon yang berbeda-beda di jaringan yang berbeda. Lalu sistem parasimpatis ini mendominasi pada situasi-situasi yang tenang dan santai dan mendorong aktivitas untuk memelihara tubuh. Misalnya pencernaan diistilahkan dengan rest and digest. Sistem simpatis mendominasi pada keadaan darurat atau penuh stres dan mendorong respon-respon yang mempersiapkan tubuh untuk aktivitas fisik yang berat, diistilahkan dengan fight or flight. Di sini ada saraf parasimpatis yang dimana saraf parasimpatis ini dia itu berfungsi mengecilkan pupil mata, melambatkan detak jantung, menambah sekresi saliva atau air liur, mempersempit saluran pipa udara, dan lain-lain. Aktivitasnya bertolak belakang dengan saraf simpatis. Sedangkan saraf simpatis ini hampir semua organ dikontrol dengan saraf simpatis melalui kontrol pembuluh darah. Nah, dia ini tugasnya melebarkan pupil mata, mengurangi saliva atau air liur, menaikkan detak jantung, melebarkan rongga udara, memperbaiki pernapasan, dan lain-lain. Makanya saraf simpatis ini sangat bertolak belakang dengan saraf parasimpatik. Terakhir, di sini ada materi 6 yang dimana saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Sistem endokrin dalam kaitannya dengan sistem saraf mengontrol dan memadukan fungsi tubuh. Nah, kedua sistem ini bersama-sama bekerja untuk mempertahankan homeostasis tubuh. Jika sistem saraf mengatur pengantaran informasi yang cepat dan terarah, maka sistem endokrin berfungsi untuk pengaturan fungsi sel global dan berlangsung lama. Kenapa bisa disebut endokrin? Karena hasil sekresinya tidak dibuang keluar tubuh tetapi masuk ke dalam aliran darah. Sedangkan eksokrin hasil sekresinya dibuang keluar tubuh sampai kelenjar ludah atau saliva, keringat, urin. Lebih kurang 50 hormon merupakan produk sel dari sistem endokrin. Tempat pembentukan hormon ini ada di kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, hipofisis, epifisis, timus, pulau, Langhar pankreas, kelenjar anak ginjal, sel Leydig buah zakar atau testis, plasenta pada wanita hamil. Nah, untuk faktor yang mengatur kerja hormon ini ada kecepatan sintesa dan kecepatan sekresi, dan sistem transport yang spesifik dalam plasma, konversi ke dalam bentuk yang lebih aktif, reseptor hormon spesifik pada sitosol atau membran sel target yang berbeda, lalu pemecahan akhir dari hormon. Di sini terdapat pengaturan sekresi hormon, yang dimana yang pertama itu ada pengaturan oleh komponen non-hormonal atau humoral, yang kedua pengaturan sekresi hormon oleh sistem saraf atau pengaturan neural. Yang terakhir, yang ketiga ini ada pengaturan sekresi hormon oleh hormon.
Selanjutnya di sini ada regulasi hormon yang dimana di sini terbagi menjadi dua, ada umpan balik positif dan umpan balik negatif. Di sini mekanisme pada umpan balik positif dan umpan balik negatif yang melibatkan seperti sistem syaraf, aksis hipotalamus atau hipofisis, kelenjar endokrin, dan produk sel-sel target. Nah, ini bagian dari homeostasis. Masih bagian dari homeostasis. Selanjutnya di sini ada hormon beserta sifat-sifat hormon dan mekanisme kerja hormon. Sebelumnya saya akan jelaskan hormon itu apa sih? Hormon itu sendiri adalah senyawa kimia yang berupa protein yang mempunyai fungsi untuk memacu atau menggiatkan proses metabolisme tubuh. Dengan adanya hormon dalam tubuh, maka organ akan berfungsi menjadi lebih baik. Selanjutnya, sifat-sifat hormon ini ada peptida dan steroid. Kalau peptida dia itu berasal dari prehormon atau T1/2 pendek dalam menit. Beredar dia tidak terikat dengan protein dan di perifer tidak berubah reseptor pada dinding sel. Sedangkan pada hormon steroid ini berasal dari reaksi enzimatik atau kolesterol T1/2 panjang per jam. Beredar terikat protein di perifer berubah reseptor di dalam sel. Lalu pada mekanisme kerjanya di sini ada hormon steroid dan hormon non-steroid. Pada hormon steroid ini dia difusi melalui membran plasma dari sel target. Hormon steroid masuk ke dalam nukleus, berikatan dengan reseptor protein spesifik membentuk kompleks hormon dan reseptor. Berikatan dengan tempat khusus pada sel DNA. Mengaktifkan gen untuk membaca messenger RNA, mRNA. Menerjemahkan mRNA dalam sitoplasma menghasilkan produk baru atau efeknya. Sedangkan dari mekanisme hormon non-steroid ini, hormon derivat asam amino dan peptida tidak dapat masuk ke dalam sel target dan segera berikatan dengan membran plasma sel target. Hormon berikatan dengan reseptor membran melakukan serangkaian reaksi yang diaktifasi oleh enzim. Reaksi katalisasi yang menghasilkan molekul messenger kedua atau second messenger, cyclic AMP. Perubahan intraselular yang meningkatkan tipe respon dari sel target terhadap hormon. Sekian dari saya, Mariam Turtoviani. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan menyimak. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.